Baiklah, akan kami sampaikan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah Kepala Lembaga Pelaksana Kelas Sakit dari Bapak Kepala Kantor Wilayah antara penanaman pohon dan penanaman bila agar kegiatan sarana instalasi air. Terima kasih Pak Dir. Panen nggak perlu minta saya, ya silahkan ambil. Yang penting sekarang kita nanam semua. Alah Pak. Biar ini dulu, jangan mulai itu sepatu. Pohonnya diangkat, ayo. Kalau buat semuanya. Sudah mulai ya. Oke, mulai. Tadi kurang kayak selama. Pak Kalapas, Wawancara terkait kegiatan ini berkaitan dengan ketahanan pangan yang dilakukan dari kementerian apa? Ya, tentunya kami mendapat instruksi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, organisasi yang baru, kementerian yang baru terkait mengimplementasikan apa yang menjadi program Pak Presiden dengan Astagfirullah, dan itu diturunkan ke kementerian dan Pak Menteri kami Pak Agus, beliau membangun akselerasi, ada 13 akselerasi, salah satunya adalah ini, ketahanan pangan dan produk UMKM. Sebenarnya ada dua itu Pak. Nah, ketahanan pangan yang kita saksikan sekarang bersama-sama bahwa Lapas kelas 2 Sragen sangat mendukung terkait dengan ketahanan pangan. Bukti pada sore hari ini kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, ya, dengan Forkopimda yang ada untuk melakukan penanaman pohon yang insya Allah nantinya itu sangat berguna bagi lingkungan sekitar, bahkan umumnya bagi masyarakat yang ada di Sragen ini. Gerakan ini juga dilakukan di seluruh lapas di Jateng, lapas maupun Betul Pak. Nah, kami juga tidak hanya di Jawa Tengah atau tidak hanya di Sragen dan Jawa Tengah, tapi ini ada di seluruh Indonesia. Kami di pemasyarakatan khususnya kurang lebih 600 UPT yang ada di seluruh Indonesia. Dan secara bersama-sama kami melaksanakan program ketahanan pangan. Tidak hanya pohon, tidak hanya tumbuhan, ya, bisa peternakan, bisa pertanian, padi dan jagung dan lain sebagainya. Jadi nanti secara simultan Pak Menteri, Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa setelah Lebaran nanti kita akan mengadakan bazar atau pameran hasil produk-produk yang ada di seluruh Indonesia untuk kita pamerkan, untuk kita pamerankan. Dan ini mudah-mudahan berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Gitu, Mas. Kalau dari Pak Kalapas mungkin nambahin yang lebih spesifik di Lapas Sragen ini tanaman apa untuk ketahanan pangan, Pak? ketahanan pangan yang hari ini kami tanam adalah pohon durian, pepaya, dan pagarnya itu ada mahoni dan pohon jati. Setelah 1 bulan atau 2 bulan pohon pepayanya tinggi, kami akan tanami jagung. Nah, insya Allah, dan jagung ini bisa buat pakan ternak. Nah, insya Allah kami pun akan beternak di sini. Luasan lahan yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan ini berapa, Pak? Lahan milik Lapas Banjar ini ada sekitar 2,5 hektar. Oh, Lapas Sragen, mohon izin, mohon maaf. Lapas Sragen ada sekitar 2,5 hektar. Itu yang kebun. Bangunan gedungnya sekitar 1 hektar. Jadi lahan yang kami tanami sekitar 1,5 hektar. Dan kami pun punya lahan sawah
ya. Sawah kami akan tanami padi itu sekitar 2 hektar sawah itu. Nah, gitu. Lantas dalam visi pembinaan warga binaan sendiri gimana Pak dalam upaya ikut andil dalam ketahanan pangan ini? Pembinaan untuk Lapas Sragen sama dengan pembinaan di lapas lainnya. Kami ada 2 program pembinaan itu terbagi 2, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandiriannya kami sementara ini untuk warga binaan yang sudah memenuhi syarat, ada program asimilasi, itu kami pekerjakan di sini, di luar. Tapi yang belum memenuhi syarat asimilasi di luar, kami pekerjakannya di lahan yang di dalam. Jadi yang 1 hektar bangunan itu ada juga lahan pertanian di dalam. Nah, jadi itulah untuk pembinaan kemandirian. Dan kami juga ada program kerjasama untuk pembuatan kerajinan tangan kualitas ekspor. Kami akan ekspor. Dan kebetulan tadi pagi kami sudah melakukan pelatihan untuk warga binaan yang tujuannya adalah ekspor. Dan kami dikasih target 10 hari, setiap 10 hari kami kalau bisa menyelesaikan targetnya, yaitu 1 kontainer bisa diekspor. Siap. Tadi soal lahan tidur di Sragen, Mbak, mungkin bisa disampaikan potensinya berapa hektar dan nanti pemanfaatannya seperti apa untuk ada pepaya. Kalau jumlahnya kepastiannya kita tidak bisa ngasih, tapi mungkin saya dengan silang tahulah di jalan raya itu kanan kiri untuk ke Solo saja sudah yang lahan kosong tidur berapa saja kan ada, bekas pabrik dan sebagainya. Itu kan itulah itu membutuhkan kerjasama gotong royong, itu didukung oleh Pak Kapolres. Kita berharap seluruhnya juga bersama gotong royong. Di sisi lain hanya saya mau tidak mau kan wakil bupati, bisanya menyampaikan kepada eksekusinya adalah bupati. Maka daripada itu kerangka-rekan ini sudah istilah saya sudah didahului oleh Pak Kapolres, sudah dari Pak Kalapas yang sudah seperti ini. Ini wujud nyata. Barang kemarin belum ada tanaman, Pak, insya Allah nanti banyak tanaman. nanti leadernya siapa Pak ketika pemanfaatan lahan-lahan tidur di Sragen? Apakah dari itu dinas tadi atau saya sampaikan, apakah kalau kondisinya seperti ini, apakah ada istilahnya tim bersama-sama di Pemda itu untuk istilahnya menjembatani dengan adanya mungkin hubungannya nanti yang ngerjain siapa, apakah harus bagi hasil atau apakah nanti Pemda menyediakan bibit, pupuk dan sebagainya. Jadi harus ada ya tim khusus Pemda yang bersama-sama dengan Forkompinda yang ada. Siap. Oke. Kalau sementara itu yang jagung itu ya Pak ya, yang di jagung yang sudah itu dari Pak Kapolres itu kurang lebih 16 hektar kemarin di Miri, ini malah terus Pak Kalapas yang baru seminggu saja sudah seperti ini. Kita berharap lintas ini ada pemikiran sama, bekerja sama gotong royong. Kita tahulah di Sragen ke pekarangan yang kosong itu milik mungkin pejabat atau konglomerat atau rakyat. Mungkin wong Sragen masih ingin bekerja sama dengan pertanian, itu sebetulnya tidak merugikan tapi menguntungkan. Mbak, kalau anggaran ketahanan pangan di Kabupaten Sragen sendiri berapa Pak untuk tahun 2025? Ya pastinya orang ngerti. Ini ya enek. Oke.